Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Satu kemurahan Tuhan pagi hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita terbentur dengan jarak, kita beribadah di tempat kita masing-masing, tetapi kita tahu kehadiran Tuhan yang adalah penyelamat kita, kehadiran Tuhan yang adalah juru selamat kita, itu tetap kita boleh rasakan pagi hari ini. Mari kita mau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi penolong, penghibur dalam kehidupan kita. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindungku, penghibur
Gembala Bapak Pendeta Martin Stefanus MTH akan berikan doa pembuka. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus dilimpahkan dalam ibadah ini dari awal sampai selesainya, sehingga setiap jemaat baik yang ada di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati dengan limpah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita mau bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Ya, kita mau mengangkat tangan kita dan kita mau melompat karena Dia Allah yang sangat baik. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah boleh mempersiapkan dan mengumpulkannya kepada kepala ibadah di rumah, dan jemaat yang ada di gereja boleh menyampaikannya nanti maju ke depan dan kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur bahwa
kami semua boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Kiranya sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati kami supaya apa yang kami beri itu semua tulus dari hati kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah boleh berdoa hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita naikkan pujian ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu yang menyelamatkan dan memberikan kita pengharapan. Haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, karena Engkau datang untuk menyelamatkan kami semua orang yang berdosa. Haleluya. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Karena ku tahu ini menyenangkan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah dipersiapkan dan diberikan oleh Bapak Ibu yang berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa dalam hidup kita. Bapa yang sangat memahami apa yang saya dan Bapak Ibu rasakan. Bapa yang sangat memahami hati kita yang paling dalam. Bahkan ketika orang lain yang lebih dekat dengan kita pun tidak memahami, tetapi Bapa itu memahami kita. Dan pagi hari ini kita mau datang kepada Dia. Oh Bapa yang mengasihi, Haleluya. Kuasa-Mu memulihkanku. hati yang baru Kau berikan Tuhan. Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Kau
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selalu
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pengakuan kami pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang sangat mengasihi kami. Bahkan mungkin ketika pagi hari ini kami ada di dalam satu kondisi lembah yang paling dalam, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami firman yang akan kami dengarkan pagi hari ini, sehingga kami diberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, dan kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami dan tolong kami Tuhan, selama kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berbakti dan mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita mendengar khotbah tentang padang gurun, dan hari ini saudaraku kita akan mendengar khotbah tentang transfigurasi Yesus. Ya, transfigurasi Yesus. Kita akan baca bersama dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Baik, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka telah lihat itu. Amin. Diberkatilah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Transfigurasi, saudara-saudara, transfigurasi itu adalah perubahan bentuk
atau rupa menjadi bentuk yang lebih baik, menjadi bentuk yang lebih indah. Dalam kekristenan, sebutan ini menunjukkan pada Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Biasa disebut dengan transfigurasi Yesus. Peristiwa transfigurasi ini terjadi setelah Yesus menyampaikan rencana perjalanannya ke Yerusalem. Dan apa yang akan terjadi pada dirinya, yaitu tentang penderitaannya, tentang salib, tentang kematian, dan tentang kebangkitannya. Jadi saudaraku, peristiwa Yesus dimuliakan atau transfigurasi Yesus ini terjadi setelah Yesus cerita. Yesus sampaikan kepada murid-murid bahwa Yesus akan pergi ke Yerusalem dan di sana dia akan ditangkap, dia akan dihina, didera, lalu dia diadili, mati disalib dan bangkit. Rupa-rupanya saudaraku tidak semua murid atau bahkan murid-murid nggak bisa terima, karena yang diikuti ini adalah harapan, yang diikuti ini adalah masa depan. Yesus bagi 12 murid itu harapan dan masa depan. Tapi ketika Yesus bercerita, Yesus menyampaikan bahwa dia akan mati disalibkan. Hal ini sulit diterima. Saudara-saudaraku, lalu Yesus mengajak murid-murid ke satu gunung, lalu ada 3 orang, Yakub, Yohanes, Petrus, dibawa naik, yang 9 ditinggal di bagian bawah gunung. Saudara-saudaraku, dalam tradisi kekristenan kuno, transfigurasi Yesus menjadi salah satu hari raya besar Kristen selain yang kita kenal selama ini. Kita punya hari raya Natal, betul? Lalu hari raya masa raya Paskah. Di situ ada kematian, ada kebangkitan, ada kenaikan. Lalu ada masa atau hari raya Pentakosta. Nah, pada kekristenan yang kuno dulu juga di timur ada satu lagi, yaitu hari raya transfigurasi Yesus. Saat ini hari raya transfigurasi Yesus dirayakan oleh beberapa gereja. Ada yang merayakan sebelum peringatan Rabu Abu, lalu beberapa sinode gereja lain merayakan pada minggu kedua Prapaskah. Jadi setelah minggu Rabu Abu terus minggu keduanya itu dirayakan hari raya transfigurasi. Nah, hari raya transfigurasi ini kurang populer di antara atau di kalangan gereja-gereja Pentakosta atau karismatik. Ya, kita hanya mengenal Natal, Paskah, lalu Pentakosta. Transfigurasi tidak dirayakan. Nah, saudaraku, mari kita memahami makna dari transfigurasi Yesus ini dan mengambil atau memaknai apa yang terjadi dengan Yesus dan apa yang kita dapatkan dari transfigurasi Yesus ini untuk hidup kita sehari-hari. Mari kita rayakan transfigurasi Yesus ini pada masa Prapaskah. Hari-hari ini adalah masa Prapaskah. Sebab di shelter inilah Yesus mempersiapkan diri dan dipersiapkan untuk perjalanan ke Golgota. Jadi Yesusnya mempersiapkan diri dan dia dipersiapkan oleh Bapa untuk perjalanan ke Golgota. Itulah perjalanan terakhir Tuhan Yesus di muka bumi ini sebagai manusia. Saudara-saudaraku, kita akan lihat yang pertama tentang tempatnya, yaitu gunung yang tinggi. Jadi Yesus mengalami transfigurasi itu di satu tempat gunung yang tinggi. Menurut tradisi,
Yahudi, transfigurasi Yesus atau Yesus dimuliakan ini terjadi di Gunung Tabor. Di Gunung Tabor ini didirikan gereja yang diberi nama Gereja Transfigurasi Yesus. Kalau satu kali saudara berkesempatan, ada berkat pergi ke Israel, saudara, salah satu tempat yang dikunjungi ini, saudaraku, Gereja Transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Nah, diyakinilah gunung ini menjadi tempat Tuhan Yesus mengalami transfigurasi atau mengalami kemuliaan. Saudaraku, gunung yang tinggi itu tempat yang tinggi, menjadi tempat Yesus mengalami kemuliaan. Puncak spiritual Yesus ada di sana. Ini hal yang sangat istimewa. Ini hal yang spesial. Saudaraku, tempat yang tinggi bisa diartikan buat kita sekarang persekutuan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Artinya saudaraku, jika kita ingin mengalami transfigurasi, perubahan dalam hidup, kita ingin mengalami yang spesial, yang mengalami hal yang istimewa dari Tuhan, bangunlah persekutuan dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan, berilah waktu untuk Tuhan, berilah hidupmu, berilah hatimu pada Tuhan. Seringkali kalau untuk Tuhan kita terlalu banyak berhitung. Ya. Kita punya kalkulator waktu, kita punya kalkulator uang, kita punya kalkulator yang lainnya. Bahkan hati pun dikasih kalkulator kalau untuk Tuhan. Ya, saudaraku, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan kalau kita ingin mengalami kemuliaan. Kalau kita ingin berubah, mengalami transfigurasi dalam hidup kita. Dan perubahan itu tentu perubahan yang untuk menjadi yang lebih baik. Bukan soal fisik, bukan soal bentuk, bukan soal rumah dari gubuk jadi gedongan, bukan soal kendaraan dari roda 2 sampai roda 6, roda 4 udah enggak lagi kan, jadi 6. Iya, bukan itu perubahan kekristenan kita yang ingin kita alami. Perubahan itu adalah perubahan yang Tuhan inginkan, perbaharuilah, berubahlah budimu. Apa ini saudaraku? Karakter, sifat, pikiran, mindset, itu yang berubah. Cara pandang kita tentang hidup, itu yang berubah. Puji nama Tuhan, yang berubah itu adalah kerohanian kita, spiritualitas kita bertumbuh. Ini yang dikatakan gak jadi Kristen anak-anak saja. Harus jadi Kristen yang dewasa. Jangan jadi anak-anak, Kristen anak-anak yang hanya minum susu saja. Dikasih sambal sedikit, pedesan nangis. Saudaraku, ada 2 cucu saya, yang satu doyan pedes, yang satu gak boleh kesentuh cabai sedikit pun. Saudaraku, seringkali kalau saya siapin makan buat dia, saya harus gimana ini? Gitu. Jadi saudaraku, dalam gereja ada yang masih senang dengan yang susu saja, tapi ada yang senang pedas. Ada orang begini saudaraku, dia kalau ke gereja, wih ke gereja sana enak loh, khotbahnya keras. Tapi ada yang lain bilang, wah di gereja itu khotbahnya keras, marah-marahin pendetanya. Saudaraku, tentu firman Tuhan selalu keras untuk kita, karena dia membentuk kita. Gak ada orang motong kayu itu gampang untuk menjadikan dia meja, dengan gergaji, dengan palu, dengan di amplas. Kalau hidup kita mau berubah menjadi mulia, ya kita harus bersedia dibentuk.
dan hidup kita jadi mulia. Saudaraku, yang kedua, pilih kasih. Apakah Tuhan Yesus pilih kasih? Menurut saudara bagaimana? Tuhan Yesus pilih kasih enggak? Coba yang di sini. Yang di rumah boleh jawab. Yang di sini juga jawab. Tuhan Yesus pilih kasih atau adil? Ada yang jawab? Adil. Pilih kasih. Dua orang singer menjawab berbeda, satu bilang adil, satu bilang pilih kasih. Judulnya aja Tuhan Yesus pilih kasih, tanda tanya. Tinggal dijawab ya atau tidak. Ya atau tidak sekarang? Ya? Di sini tidak ya? Tidak ya? Tidak. Oke. Kalau dari 12 orang yang diambil 3 saja, padahal ruangannya memungkinkan untuk semua dibawa. Tempatnya memungkinkan untuk semua dibawa. Kita berapa? 2, 6, 11, kurang buat contoh. Ini hanya 11. Di dalam ada makanan, enak-enak. Saya cuma bawa Meris, Josu, Lord. Adil nggak saya? Makanannya banyak di dalam. Saya bawa Meris, Josu, Lord. Nggak adil ya? Pilih kasih ya. Pak Pendeta pilih kasih. Nah, kalau Tuhan Yesus pilih kasih, saudara bisa terima nggak? Sulit ya. Tapi saya bilang Tuhan Yesus pilih kasih nih. Tetapi, ya harus ada tetapinya ya. Tuhan Yesus punya alasan. Saya ingin sampaikan pada saudara, tidak ada yang adil di dunia ini. Ini ada 2 ibu. Ibu adil nggak ke anak-anaknya? Ibu punya anak 4. Adil nggak? Enggak. Pilih kasih ya. Ya, ibu pilih kasih. Ibu Sri? Ya? Nggak adil ya? Berarti ibu pilih kasih kan? Kalau Tuhan Yesus pilih kasih bisa diterima nggak? Sulit karena dia Tuhan. Tapi kenyataannya dia nggak ambil semua yang 12 kok. Gitu. Tapi dia punya alasan. Saudaraku, yang dipilih Yohanes, Yakub dan Petrus. Kita kenal. Bahkan Alkitab menulis tentang Yohanes adalah murid yang dikasihi. Pilih kasihlah Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kita harus lihat yang sebenarnya. Pilih kasih dia. Dibawa yang 3 yang lain enggak. Mungkin sebenarnya yang lebih membutuhkan dibawa untuk lihat kemuliaan itu bukan Yohanes, karena Yohanes sudah dekat banget gitu ya. Kemarin saya diskusi dengan Pendeta Gisel, mungkin Yudas yang lebih membutuhkan. Seandainya Yudas lihat kemuliaan Tuhan, lihat ada Musa dan Elia turun, dia nggak jadi tuh mengkhianati Tuhan Yesus, mungkin gitu ya. Mungkin, tapi Yudas nggak dibawa. Yesus tahu apa yang akan terjadi di gunung itu. Yesus membutuhkan beberapa orang saja untuk jadi saksi. Nah, ini dasarnya saudaraku. Alkitab mengatakan diperlukan 2 atau 3 orang untuk jadi saksi. Ya, dalam Alkitab ditulis Ulangan 19 ayat 5, Perjanjian Lama, Matius 18 ayat 16, Perjanjian Baru, dan ada ayat-ayat lain. Nah, saudaraku, jadi yang diperlukan cuma 2 atau 3 orang, bukan 12 gitu. 3 saja. Tapi menetapkannya itu kan jadi pertanyaan. Ini yang pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus itu pilih kasih? Jawabannya adalah Tuhan Yesus hanya membutuhkan 2 atau 3 orang. Jadi harus memilih gitu. Nah, saudara-saudaraku, 3 orang murid dibawa untuk jadi saksi tentang Yesus yang mengalami transfigurasi.
3 orang murid ini yang dipercaya bisa cerita dengan jujur dan berkata benar tentang apa yang dilihatnya, yang sebenarnya terjadi. Jadi ini alasannya, saudaraku. 3 orang murid ini dibawa supaya mereka bisa melihat keilahian Yesus yang mereka ikuti selama ini. Karena selama ini Yesus hanya dikenal dengan sebagai manusia saja, bukan Mesias. Jadi saudaraku, ada alasan kenapa Tuhan Yesus pilih yang 3 orang. Sama seperti kita di rumah, ke anak-anak. Kenapa si A harus mengerjakan ini? Si B enggak. Ya. Ada yang senyum-senyum? Kenapa Meris tugasnya nyapu ngepel, sementara kakaknya tugasnya hanya makan misalnya? Iya kan, ibunya punya alasan. Ya, jadi saudaraku, ada alasan rupanya 3 orang murid ini buat Tuhan Yesus bisa lebih dipercaya untuk cerita jujur, untuk ngomong yang sebenarnya ketika dia melihat Yesus dimuliakan dan apa yang terjadi di atas gunung. Ya. Jadi saudara bisa pertimbangkan, saudara bisa simpulkan apakah Tuhan Yesus itu pilih kasih atau tidak, itu kita bisa menangkapnya. Yang ketiga, transfigurasi Yesus. Dalam bahasa Yunani ditulis metamorphote, yang kalau biasa kita dengar metamorfose. Ya, itu perubahan bentuk, dan ada binatang yang mengalami perubahan bentuk, yaitu ulat jadi kupu-kupu, ya. Metamorfosa. Dalam hal transfigurasi Yesus, yang berubah bukan bentuk atau fisik seperti tadi saya katakan. Alkitab menuliskan ini, saudaraku. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi yang dilihat itu bukan pakaian biasa, tapi putih berkilau-kilauan. Apakah jubah Yesus itu tadinya warna putih, ungu, atau biru? Tidak dijelaskan, tapi ketika terjadi transfigurasi itu, jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Matius 17 ayat 2 mengatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi saudaraku, bukan hanya pakaiannya, tapi wajahnya bercahaya. Ya. Wajahnya bercahaya. Dalam perjanjian lama ditulis juga Musa wajahnya bercahaya. Saudaraku, ini yang kita perlu pahami, bukan hanya pakaiannya, tapi wajahnya. Wajahnya bercahaya. Dan penginjil Matius menceritakan apa yang dilihat 3 murid itu. Wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya atau jubahnya menjadi putih bersinar terang. Saudaraku, inilah yang bisa digambarkan tentang transfigurasi Yesus. Yesus dimuliakan di hadapan 3 orang murid. Peristiwa ini terjadi untuk menyatakan tentang keilahian Yesus, yang selama ini murid-murid dan banyak orang lain pada masa itu mengenal hanya sebagai manusia biasa. Berubah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bukan fisiknya, tapi karakternya. Itu yang diperlukan dari kita. Yang terakhir, vision atau visible. Pertanyaannya, saudaraku, adalah apakah Musa dan Elia benar-benar
hadir atau hanya penglihatan? Benar-benar hadir atau hanya vision, visible atau vision? Dari 3 orang murid ini. Kalau itu penglihatan, masa 3 orang bisa sama? Gitu. Kalau itu benar-benar hadir, murid-murid benar-benar melihat, visible, dia tuh bangun tidur. Dia dibilang kan murid-murid tidur terus bangun, kaget. Saudara-saudaraku, tetapi kita meyakini bahwa yang terjadi adalah Musa, Elia benar-benar hadir. Amin. Musa hadir sebagai utusan Bapa. Dengan kehadiran 3 orang murid, maka keabsahan peristiwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Musa dan Elia mewakili Taurat dan para nabi. Dan kedatangan Yesus adalah untuk menggenapinya, menyelesaikan Taurat, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah Taurat yang diwakili oleh Musa dan Elia. Tapi kita hidup di bawah anugerah yang dibawa oleh Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kita melihat 2 hal penting dalam pertemuan Yesus dan Musa dan Elia. Ada pembicaraan rahasia dalam Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Topik pembicaraannya adalah tujuannya ke Yerusalem. Tetapi detail pembicaraannya, sampai detail pembicaraannya kita enggak ketahui. Bahkan 3 murid ini pun tidak mengetahui. Saudaraku, disinilah Yesus dipersiapkan. Mereka kongko-kongko, mungkin kalau sekarang ada kopinya gitu ya, ada snacknya gitu ya, ngobrol gitu ya. Nah, saudaraku, Yesus mempersiapkan diri dan Bapa mempersiapkan Yesus melalui Musa dan Elia. Ada pembicaraan sampai detil, sehingga saudaraku, Yesus semakin diteguhkan menatap salib dan melangkah semakin mantap ke Golgota. Yesus makin mantap langkah-langkahnya untuk ke Golgota. Kemudian saudaraku, ada suara, dengarkanlah dia. Suara ini datang dari Bapa, dari sorga, ditujukan kepada 3 orang murid. Artinya satu perintah agar murid-murid mendengarkan anak yang kupilih, anak yang kukasihi, yaitu Yesus. Artinya saudaraku, yang didengar bukan lagi Musa dan Elia. Yang didengar bukan Taurat dan para nabi perjanjian lama lagi. Tetapi yang didengar sejak saat itu adalah Yesus. Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Yesus datang untuk menyelesaikan Taurat dengan pergi ke Golgota dan mati di salib. Saudara-saudaraku, kita perlu shelter ini. Kita perlu shelter seperti ini saat-saat sekarang, saat-saat pandemi ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi jika kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Kita akan mengalami transfigurasi. Sehingga sama seperti Tuhan Yesus yang sanggup memikul salib ke Golgota, kita pun disanggupkan untuk pikul salib kita masing-masing. Kita disanggupkan untuk menderita, mengalami kesukaran karena Yesus. Seberat apapun salib saudara hari-hari ini, seberapa berat pun penderitaanmu, tetaplah dalam persekutuan dengan Tuhan, tetaplah intim dengan Tuhan. Di satu titik engkau akan mengalami transfigurasi dan melangkah makin mantap
bersama Tuhan, menghadapi berbagai kejadian, kesukaran, dan penderitaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. yes, amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara, perjalanan ke Golgota bukanlah perjalanan yang mudah. Bahkan untuk seorang Yesus sekalipun, dia harus menjalani terjal pendakiannya. Dia harus menuruni lembah yang curam.
Tapi dia lakukan semua untuk saya, untuk saudara. Dan dia bisa lakukan karena telah dipersiapkan oleh Bapa di gunung itu. Dia mengalami transfigurasi, dia mengalami kemuliaan. Dia ngobrol dengan utusan Bapa dan hatinya makin mantap melangkah ke Yerusalem dan kuat menghadapi semua. Mari serahkan hidupmu. Ada salib di bahumu masing-masing. Ada salib di pundak saudara masing-masing. Berat, ringan, serahkan semua pada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kita mengangkat tangan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, Oh betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami rindu mengalami kemuliaan. Kami rindu mengalami transfigurasi seperti yang Yesus alami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Ampuni salah dosa kami. Dan biar Roh Kudus memimpin kami untuk masuk dalam persekutuan yang lebih intim lagi. Untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Memberi hidup, memberi hati untuk Tuhan, sehingga kami bisa mengalami perubahan yang lebih baik lagi dalam hidup kami, perubahan yang lebih menyenangkan hati Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan jamah kami masing-masing, Tuhan jamah keluarga kami, Tuhan jamah kami semua. Terima kasih memberkati seluruh jemaat yang ikuti ibadah ini. Berkati dengan berkat-berkat firman yang lebih menguatkan dan membuat iman bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Berkati korban persembahan persepuluhan anak-anak-Mu, biar Tuhan yang dari sorga membalas berlipat ganda sehingga Tuhan dimuliakan. Pimpin kami setelah mengakhiri kebaktian ini dengan aktivitas kami masing-masing, sehingga hari ini hari yang menyenangkan. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami telah alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Selamat menikmati hari ini bersama Tuhan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.